Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedian. Dan aku baru aja kepikiran sih beberapa hal yang mungkin sedang kalian pikirkan juga. Dan waktu aku zaman kalian pernah aku pikirkan juga. Kalau misalnya kita nggak lulus SBMPTN, gimana ya? Sebenarnya dulu gue mikir, kayaknya harusnya mikirnya positif aja deh. Maksudnya ya pikir hal-hal yang baik aja, jangan hal-hal yang gak baik. Cuman kemarin setelah gue ngobrol-ngobrol sama orang atau berbincang, ada juga sih poin yang bagus kayak backup plan kalau misalnya kita memang tidak lulus di SBMPTN, kita harus ngapain. Apakah itu akhir dunia, apakah itu kecewaan yang harus kita terima, harus berlarut-larut dan sebagainya. Nah sebenarnya ketika lo gak lulus SBMPTN, ada 4 hal yang bisa lo rasakan. Pertama, lo udah punya tujuan yang jelas, lo mau kemana, lo mau ke swasta atau ujian mandiri. Yang kedua, lo juga bisa didesak dengan pilihan-pilihan ortu kayak, ya udahlah karena kamu nggak masuk dengan pilihan kamu kesini aja. Mungkin ada beberapa dari kita yang memutuskan untuk kerja biar bisa membantu dan meringankan biaya orang tua juga, atau lagi ada kendala keluarga, kendala ekonomi, bisa dikurangin bebannya. Dan yang keempat adalah lo gap year untuk belajar serius mencapai PTN yang lo inginkan di tahun depan. Belum lagi kalau lo ketemu orang, keluarga lo, kerabat dekat lo atau jauh atau teman-teman sebaya lo yang mereka tahu harusnya tahun ini lo kuliah dan lo harus menanggung jawaban kuliah di mana sekarang. Nah, itu kan menjadi pertanyaan atau hal-hal yang kadang-kadang menimbulkan kecemasan kalau memang kita belum bisa diterima. Bisa juga efeknya nangis karena lo ngerasa kayak lo belum bisa bahagiain orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar lo. Nah, yang jadi pertanyaannya, efek dari nggak lulus SBMPTN ini apa yang akan kalian pilih? Apakah kalian akan sedih berlarut-larut atau kalian akan langsung biasa aja dan fight dengan ujian-ujian mandiri? Tapi saran dari gue pribadi, nanti memang kalau kalian dinyatakan gak lulus misalnya, atau kalian gak mendapatkan pilihan yang kalian gak suka, atau pemikiran-pemikiran itu lagi ada sekarang, gue sangat menyarankan gak apa-apa banget untuk ngobrol sama diri sendiri. Curahin aja apa yang sedang kalian rasakan, ketakutan kalian, harusnya kayak gimana, karena sebenarnya diri ini tuh juga butuh diajak ngobrol. Biar kalian lebih tahu sebenarnya yang kalian rasakan, masalah kalian, dan apa yang harus kalian lakukan tuh kayak gimana. Atau kalau mau lebih ada bentuk konkretnya, kalian bisa nulis, kalian bisa refleksi diri di selembar kertas, dan gimana caranya kalian menghadapi hal itu. Biar penyelesaiannya lebih jelas nantinya. Kayak cerita aja misalnya nih, aduh kemarin ternyata soalnya beda banget ya dari soal-soal bimbel atau soal-soal yang aku pelajari dari buku les atau buku yang aku beli di toko buku misalnya. Ternyata gak ada yang keluar dari tahun lalu gitu. Atau mungkin kalian kepikiran kayak, aduh kemarin karena gue sesi pertama, setelah sesi berikutnya banyak banget bocoran yang keluar. Dan pas gue lihat bocorannya mirip-mirip lagi dengan soal yang keluar. Terus gimana ya hasilnya, jangan-jangan dengan bocoran-bocoran ini mereka bisa lulus sedangkan aku jadi gak lulus misalnya. Atau misalnya harusnya tuh kemarin gue ada soal yang bisa gue kerjain tapi gue lupa, akhirnya jadi gue ngasal deh misalnya. Ketakutan-ketakutan atau kejadian-kejadian yang pernah muncul itu bisa kalian tulis dan bisa kalian lakukan refleksi terhadap diri kalian sendiri. Memang di awalnya cukup cemas ya dan cukup sulit untuk mengungkit apa yang kalian rasakan kemarin dan kalian tulis lagi sekarang. Cuman kalau dari gue pribadi, kalau kalian gak nulis ketakutannya, kalau kalian gak nulis apa yang kalian rasakan, dan kalian tidak mengakui hal itu akan menjadi kecemasan yang menurut aku gak akan terselesaikan. Kalau kalian besok dinyatakan gak lulus, mungkin akan kepikiran lagi hal-hal yang kalian rasakan kemarin. Dan sebenarnya yang terpenting juga adalah kita harus benar-benar ikhlas dan menerima keadaan sih. Jangan sampai karena kita gak lulus, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita menyalahkan orang lain juga, dan kita denial dengan keputusan yang ada. Iyalah gue gak lulus misalnya kemarin banyak bocoran, atau iyalah gue gak lulus misalnya karena gue sesi pertama, dan lain sebagainya. Jadi yang paling utama adalah harus ikhlas dan mengakui bahwa emang menerima keputusan ini berat, dan kalian harus yakin juga kalau ini bukan kehancuran dunia kalau kalian gak lulus. Kalau emang kalian masih punya kesempatan di ujian mandiri, kalian masih bisa untuk memaksimalkan di ujian mandiri tersebut. Menurut gue keep going aja, tetap lakukan dan ambil kesempatan yang ada, dan bayangkan coba kalau misalnya kalian bisa lulus di PTN yang kalian inginkan melalui jalur tersebut, betapa bahagianya orang tua kalian, betapa bahagianya kalian, karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan banyak orang. Dan langkah kalian untuk mencapai impian kalian juga akan satu langkah lebih dekat, karena kalian sudah bisa masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Jadi keep going dan tidak menyalahkan keadaan, itu adalah salah satu kunci yang bisa kalian lakukan kalau memang kalian dinyatakan nanti gak lulus di 14 Juni nanti. Tetap berpikiran positif aja, tapi menurut aku pribadi kalian juga harus punya backup plan atau hal-hal yang harus kalian lakukan ketika memang kalian dinyatakan tidak lulus nantinya.